Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan hari ini. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat memahami dengan baik. Dan melalui firman-Mu, iman kami diteguhkan, hati kami dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya kira ayat ini adalah ayat yang sangat dekat di hati kita ya, sudah sering kita dengarkan. Saya berikan tema muda dan tua sama-sama produktif ya. Kitab Pengkhotbah disebut dengan istilah Kohelet ya, ditulis oleh seorang yang sudah sangat berpengalaman di dalam kehidupan mengiring Tuhan, yaitu Salomo. Mulai dari masa mudanya sampai dengan masa tua, ada banyak pengalaman bagaimana dia mengikut Tuhan. Dalam perikop ini si pengkhotbah memberi uraian tentang segala sesuatu. Ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Nah, siapa yang mengatur itu? Siapa yang mengatur musim-musim yang ada? Pastilah jawabannya Tuhan Allah. Amin ya. Nah, pertama, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dimulai dari penciptaannya, pemeliharaan atas segala ciptaan, bahkan sampai kepada kesudahan segala sesuatu, itu di bawah kedaulatan Allah. Tuhan menjadi arsitek yang agung. Dia menata segala sesuatu. Dan itu di luar daripada kemampuan kita sebagai manusia. Dalam masa atau waktu yang ditentukan Tuhan, manusia diberikan kesempatan untuk dapat menempatkan dirinya secara tepat di antara Allah dan alam ini. Dalam renungan sebelumnya, kemarin sudah disinggung bahwa manusia itu menjadi wakil Allah untuk menata segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan. Tapi yang kedua, Tuhan menghendaki semua ciptaan sadar akan keterbatasannya. Ada awal dan juga ada akhir. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa akan mengalami kelelahan di dunia ini. Manusia dikatakan harus berjerih lelah. Tidak ada yang mudah, apalagi instan. Tidak ada yang demikian. Tuhan menghendaki sebuah proses di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Proses mulai dari dasar atau dari titik nol sampai kepada keberhasilan yang Tuhan sediakan. Dan tentu itu membutuhkan perjuangan dan komitmen. Dan yang ketiga, Tuhan memberi keistimewaan kepada manusia sejak awalnya. Ia memberikan kekekalan di dalam diri kita, di dalam diri manusia. Itulah yang membedakan kita dengan seluruh ciptaan yang lain. Bahwa di dalam diri kita sebagai manusia ada image of God, ada gambar Allah. Oleh karena itu manusia disebut sebagai representasi atau wakil Allah di dunia ini. Untuk apa? Untuk menata ciptaan yang lain. Tema kita sekali lagi berbicara tentang masa muda dan masa tua tetap produktif. Ada ungkapan duniawi atau keinginan duniawi berkata begini, jika bisa masa muda berhura-hura, tua ongkang kaki, mati masuk surga. Wah, enak ya. Tapi bagaimana jika matinya belum masa tua? Ya, saudara, orang-orang hedonisme yang mencari kesenangan dunia, ya yang penting bisa menikmati makan, minum, menikmati segala kesenangan. Itu prinsip dunia ini. Sebagian orang mengagungkan masa muda, sebaliknya ada orang mengagungkan masa tua. Ada orang-orang muda, saudara, yang produktif, baik di tengah bangsa kita. Kita ingat misalnya Kartini mendirikan sekolah pada usia 21 tahun.
Ya, Presiden pertama Indonesia Soekarno mendirikan PNI pada usia 27 tahun. Di Alkitab ada banyak contoh orang-orang muda yang terpanggil menjadi pemimpin. Ada Yusuf, Samuel, Daud, Hizkia, Yosia, Timotius. Tetapi juga secara khusus Yesus yang hanya 33 tahun di dalam dunia. Tetapi pengaruhnya bagi seluruh dunia itu sangat luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan memakai baik orang-orang muda, tetapi juga Tuhan memakai sampai dengan masa tua. Ada Musa yang dipakai sampai masa tua, Yosua, juga Daud. Maka tentang masa muda, Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 berkata, bersukarialah, tetapi berhati-hatilah. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Demikian juga dicatat dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Supaya hidupmu tidak sia-sia. Tentang masa tua pun ada firman Tuhan. Dalam Mazmur 92 ayat 13-16 menyatakan bahwa mereka bisa tetap produktif sampai dengan masa tua. Ibarat pohon korma, makin tua, makin berkualitas. Sanggup bertahan sekalipun di musim yang kering. Yesaya 46 ayat 4, Tuhan menggendong sampai dengan masa putih rambutmu. Jadi Tuhan adalah Tuhan atas masa muda dan juga atas masa tua. Masa muda harus dijalani sampai kepada menuju penuaan. Baik orang muda maupun orang tua akan bisa tetap produktif jika hidup mengandalkan Tuhan. Saudara, Tuhan menghendaki supaya kita menjalani masa-masa hidup kita, mulai dari masa muda. Masa muda tentu mulai dari anak-anak, ya, itu sampai kepada remaja, ya, pemuda, dewasa, orang tua, lansia. Semua kita bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menyatakan kehendaknya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam dan terang. Tuhan menghendaki kita menjalani masa-masa hidup kita dengan mempergunakan setiap masa atau setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan berkarya, kesempatan berbuat baik, kesempatan melayani Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dari hidup kita. Jadi seluruh musim atau seluruh masa hidup kita, masa muda, masa tua, Tuhan tetap bisa pakai secara produktif asalkan kita mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami agar kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan yang terbaik agar kita produktif, memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Shalom.